Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Mariski Diazura. Saya akan menjelaskan mengenai konjungtivitis vernal. Apa itu konjungtivitis? Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput lendir atau lapisan mukosa yang melapisi permukaan dalam kelopak mata atau konjungtiva palpebra, berlanjut ke pangkal kelopak atau konjungtiva fornix, dan melipat balik melapisi bola mata hingga ke tepi dalam, yaitu konjungtiva bulbi. Konjungtivitis adalah radang pada konjungtiva dan dapat diakibatkan oleh alergi, virus, bakteri, maupun akibat kontak dengan benda asing yang akhirnya menimbulkan keluhan seperti mata merah, gatal, produksi air mata yang meningkat, hingga perubahan anatomi pada konjungtiva. Kali ini kita akan lebih fokus terhadap salah satu tipe konjungtivitis saja, yaitu konjungtivitis vernal. Konjungtivitis vernal merupakan salah satu bentuk inflamasi alergi yang bersifat berulang, musiman, serta umumnya bilateral. Penyakit ini merupakan penyakit kronik dengan episode eksaserbasi akut dengan gejala seperti gatal, kongesti konjungtival, serta kasus berat dapat melibatkan kornea. Diperkirakan di seluruh dunia, insiden konjungtivitis vernal berkisar antara 0,1 sampai 0,5% dan cenderung lebih tinggi di negara tropis seperti Afrika, India, Mediterranean, Amerika Tengah dan Selatan, serta Timur Tengah. Penyakit ini sering ditemukan pada orang dengan riwayat alergi pada keluarga, kulit berwarna, dan laki-laki. Berdasarkan usia, rata-rata kejadian konjungtivitis vernal berada pada usia 3 sampai 25 tahun. Yang menjadi masalah, konjungtivitis vernal merupakan salah satu jenis alergi yang sering tidak terdeteksi oleh dokter. Selain karena distribusinya yang tidak menentu, penyakit ini pada awalnya tidak terlalu mengganggu penderitanya selain rasa gatal pada kedua mata atau fotofobia, sehingga pasien jarang segera datang berobat. Penyakit ini juga umumnya dapat sembuh dengan sendirinya, walaupun begitu, apabila inflamasi sudah kronis, ditambah pasien sering menggosok mata, dan penggunaan steroid berkepanjangan tanpa instruksi dari dokter, dapat menyebabkan komplikasi hingga mengganggu kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai gejala dan penata laksanaan konjungtivitis vernal diperlukan untuk membantu dokter mendiagnosis segera penyakit ini sebelum menimbulkan prognosis yang lebih buruk. Sekarang kita masuk ke anatomi dari konjungtiva itu sendiri. Konjungtiva terdiri dari 3 bagian, yaitu konjungtiva palpebralis, konjungtiva bulbaris, dan juga konjungtiva fornix. Konjungtiva palpebralis merupakan konjungtiva yang melapisi permukaan posterior kelopak mata dan melekat ke tarsus. Konjungtiva ini pada tepi superior dan inferior, tarsus akan melipat ke posterior pada fornix superior dan inferior dan membungkus jaringan episklera dan menjadi konjungtiva bulbaris. Konjungtiva bulbaris sendiri melekat longgar ke septum orbitale di fornix dan melipat berkali-kali. Pelipatan ini memungkinkan bola mata bergerak dan memperbesar permukaan konjungtiva. Konjungtiva bulbaris melekat longgar ke kapsul tenon dan sklera di bawahnya kecuali di limbus. Konjungtiva fornix strukturnya sama dengan konjungtiva palpebra, tetapi hubungan dengan jaringan di bawahnya lebih lemah dan membentuk lekukan-lekukan, juga mengandung banyak pembuluh darah. Oleh karena itu, pembengkakan pada tempat ini mudah terjadi bila terdapat peradangan pada mata. Vaskularisasi konjungtiva berasal dari 2 sumber, yaitu arteri palpebralis dan juga arteri ciliaris anterior. Untuk arteri palpebralis, plexus posttarsal dari palpebra yang diperdarahi oleh arcade marginal dan perifer dari palpebra superior akan memperdarahi konjungtiva palpebralis. Pembuluh darah dari arcade perifer palpebra akan menembus otot Muller dan akan memperdarahi sebagian besar konjungtiva fornix. Arcade ini akan memberikan cabang descendant dan akan menyuplai konjungtiva tarsal, dan juga akan mengadakan anastomes dengan pembuluh darah dari arcade marginal, serta cabang ascendant yang melalui fornix superior dan inferior, kemudian akan melanjutkan diri ke konjungtiva bulbi sebagai arteri konjungtiva posterior. Sementara itu, arteri ciliaris anterior berjalan sepanjang tendon otot rectus dan mempercabangkan diri sebagai arteri konjungtiva anterior tepat sebelum menembus bola mata. Arteri ini mengirimkan cabangnya ke plexus perikorneal dan ke daerah konjungtiva bulbi sekitar limbus. Secara histologis, konjungtiva terdiri atas lapisan epitel, sel epitel superficial, stroma, dan kelenjar air mata aksesori. Lapisan epitel konjungtiva terdiri dari 2 hingga 5 lapisan sel epitel silinder bertingkat, superficial dan basal. Lapisan epitel konjungtiva di dekat limbus, di atas karankula, dan di dekat persambungan kokutan pada tepi kelopak mata terdiri dari sel-sel epitel squamosa.
Sel-sel epitel superficial mengandung sel-sel goblet bulat atau oval yang mensekresi mukus. Mukus mendorong inti sel goblet ke tepi dan diperlukan untuk dispersi lapisan air mata secara merata di seluruh proyek kornea. Stroma konjungtiva dibagi menjadi lapisan adenoid atau superficial dan lapisan fibrosa atau profundus. Lapisan adenoid mengandung jaringan limfoid dan di beberapa tempat dapat mengandung struktur semacam folikel tanpa sentrum germinativum. Lapisan fibrosa tersusun dari jaringan penyambung yang melekat pada lempeng tarsus. Yang terakhir, ada kelenjar air mata aksesori, yaitu kelenjar Krause dan Wolfram, yang struktur dan fungsinya mirip seperti kelenjar lakrimal dan terletak di dalam stroma. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan penyakit. Konjungtivitis vernal adalah peradangan konjungtiva bilateral dan berulang atau recurrence yang khas dan merupakan suatu reaksi alergi. Penyakit ini juga dikenal sebagai catarrh musim semi dan konjungtivitis musiman atau konjungtivitis musim kemarau. Konjungtiva vernalis dibedakan atas 3 tipe, yaitu tipe palpebra, tipe limbus, dan juga campuran keduanya. Umumnya, konjungtivitis vernal dialami oleh anak-anak terutama pada usia sekolah, yaitu rata-rata pada usia 4-7 tahun. Walaupun begitu, ada beberapa kasus ditemukan pada bayi usia 5 bulan atau orang dewasa usia lebih dari 38 tahun. Rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah 3:1, dan walaupun konjungtivitis vernal dianggap sebagai penyakit kronis, dengan rata-rata durasi penyakitnya adalah sekitar 4-8 tahun, penyakit ini umumnya akan sembuh dengan sendirinya sebelum penderitanya memasuki masa pubertas. Penyakit ini juga lebih banyak ditemukan di negara yang beriklim panas, karena iklim panas itu cenderung dengan panas, kering, dan berangin, sehingga akan memperburuk polusi udara. Konjungtivitis vernal terjadi akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang mengenai kedua mata. Di sini, antigen atau alergen bebas akan bereaksi dengan antibodi, dalam hal ini imunoglobulin E yang terikat pada sel mast atau sel basofil dengan akibat terlepasnya histamin. Keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat. Penyakit ini sering terjadi pada orang dengan riwayat keluarga yang kuat alergi. Seperti yang sudah disebutkan juga, penyakit ini banyak pada pasien usia muda, yaitu 3-25 tahun, dan untuk jenis kelamin, biasanya konjungtivitis vernal terjadi pada laki-laki mulai pada usia di bawah 10 tahun. Penderita konjungtivitis vernal sering menunjukkan gejala alergi terhadap tepung, sari, rumput-rumputan. Walaupun patogenesis terjadinya kelainan ini belum diketahui secara jelas, konjungtivitis vernal dihubungkan dengan reaksi hipersensitivitas pada mata, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 dimulai dengan terbentuknya antibodi imunoglobulin E spesifik terhadap antigen bila seseorang terpapar pada antigen tersebut. Antibodi imunoglobulin E berperan sebagai homositotropik yang mudah berikatan dengan sel mast dan sel basofil. Ikatan antigen dengan antibodi imunoglobulin E ini pada permukaan sel mast dan basofil akan menyebabkan terjadinya degranulasi dan dilepaskannya mediator-mediator kimia. Histamin adalah mediator yang berperan penting yang mengakibatkan efek vasodilatasi, eksudasi, dan hipersekresi pada mata. Oleh karena itu, muncul gejala seperti mata gatal, merah, edem, berair, dan rasa seperti terbakar, dan terdapat sekret yang bersifat mukoid. Gejala klinis utama konjungtivitis vernal adalah rasa gatal yang terus-menerus pada mata, mata sering berair, kemerahan, rasa terbakar, atau seperti ada benda asing di mata. Rasa gatal bervariasi dari ringan hingga berat, dan beberapa penderita bahkan mengeluhkan keluhan tersebut hingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Rasa gatal dapat diperburuk dengan paparan terhadap angin, debu, sinar yang terang, dan cuaca yang panas. Gejala lainnya adalah fotofobia atau sensitivitas pada cahaya, ptosis, sekret mata berbentuk mukus seperti benang tebal berwarna hijau atau kuning tua. Apabila penyakit meluas sampai ke kornea, disebut sebagai keratokonjungtivitis vernalis dan digolongkan ke dalam penyakit yang lebih berat karena dapat menyebabkan penurunan visus. Terdapat 3 bentuk klinis, yaitu bentuk palpebra, terutama mengenai konjungtiva tarsal superior. Terdapat pertumbuhan papil yang besar atau cobblestone dan confluence yang diliputi sekret yang mukoid. Konjungtiva tarsal bawah hiperemi dan edem dengan kelainan kornea lebih berat dibandingkan bentuk limbal. Secara klinik, papil besar ini tampak seperti tonjolan persegi, banyak dengan permukaan yang rata dan dengan kapiler di tengahnya. Bentuk limbal, hipertrofi papil pada limbus superior yang dapat membentuk jaringan hiperplastik gelatin dengan Horner-Prantz dots, yang merupakan degenerasi epitel kornea atau eosinofil di bagian epitel limbus kornea, terbentuknya panus dengan sedikit eosinofil. Selain kedua bentuk di atas, dapat juga ada bentuk campuran, yaitu adalah perpaduan antara bentuk palpebra dan limbal pada satu mata. Bentuk ini paling sering terjadi pada negara tropis.
Diagnosis konjungtivitis vernal dapat ditegakkan dengan pemeriksaan slit lamp dan pemeriksaan eversi kelopak mata. Beberapa bagian yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan ini antara lain adalah konjungtiva, kita lihat papila, folikel, pembengkakan, dan membran. Lalu kita lihat korneanya, cari apabila terdapat ulcerasi, opasitas, dan Horner Trantas dots. Keratokonus dan astigmatisme serta plak vernal mungkin ditemukan pada kasus sedang hingga berat. Kelopak mata, kita perhatikan discharge, pembengkakan, inflamasi, kerontokan bulu mata, dan juga blefaritis. Diskolarasi berwarna biru pudar di bawah mata menunjukkan adanya kongestivena pada beberapa orang dengan alergi. Visus mata dilakukan untuk membandingkan keadaan mata sebelum dan setelah terjadinya penyakit. Lalu juga kita periksa tekanan intraokularnya, terutama pada pasien-pasien yang akan direncanakan untuk diberikan obat tetes steroid karena dapat meningkatkan tekanan intraokular. Lalu juga kita lakukan tes fluoresensi untuk pasien-pasien yang kita curigai terdapat perburukan ke kornea. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar imunoglobulin G, imunoglobulin E, dan kadar histamin yang meningkat pada air mata, dan adanya imunoglobulin E spesifik. Pada pemeriksaan mikroskopik dari scraping konjungtiva, dijumpai lebih dari 2 sel eosinofil dengan pembesaran lensa objektif 40 kali. Gambaran histopatologik jaringan konjungtiva pada konjungtivitis vernal dijumpai sel eosinofil, sel mas, dan juga sel basofil. Selain itu juga terjadi perubahan pada mikrovaskular dari sel endotel, serta ditemukannya deposit jaringan fibrosis, infiltrasi sel limfosit, dan neutrofil. Berikut merupakan Bonini Scale. Bonini Scale digunakan untuk melihat keparahan dari konjungtivitis vernal berdasarkan gejala dan tanda yang ditemukan pada pasien. Konjungtivitis vernal dapat dibedakan dari kondisi alergi pada mata lainnya atau konjungtivitis akibat induksi obat, seperti pada penggunaan obat tetes. Tidak ada manifestasi klinis yang cukup jelas yang dapat membedakan konjungtivitis akibat alergi dengan konjungtivitis vernal, sehingga cara satu-satunya adalah dengan melihat gejala klinis yang spesifik dari konjungtivitis alergi dan ketiadaan gejala klinis konjungtivitis vernal, serta riwayat eksim dan konjungtivitis atau keratitis sebelumnya. Pada umumnya, konjungtivitis vernal dapat sembuh sendiri. Tujuan pengobatan pada konjungtivitis vernal untuk menghilangkan gejala dan menghindari efek iatrogenik yang serius dari obat yang diberikan, yaitu kortikosteroid. Berikut merupakan tingkatan tata laksana terhadap konjungtivitis vernal. Langkah pertama, penanganan non-farmakologi dari konjungtivitis vernal adalah eliminasi dan menghindari alergen yang dapat memicu atau memperburuk kondisi pasien. Pasien diedukasi untuk selalu menjaga kebersihan matanya, termasuk mencuci tangan, wajah, dan rambut, serta menghindari memegang atau menggosok mata mereka. Lubrikasi topikal dengan artificial tears digunakan untuk manajemen jangka panjang pasien konjungtivitis vernal, baik pada fase aktif maupun pasif. Kompres dingin dapat meringankan gejala pada kasus-kasus yang ringan. Selanjutnya, pasien dapat diberikan terapi topikal, dan apabila masih belum membaik, dapat dirujuk ke dokter spesialis mata. Terapi topikal merupakan penanganan lini pertama pada konjungtivitis vernal. Pemberian vasokonstriktor topikal umumnya hanya diberikan pada pasien dengan hiperemia karena dapat mengurangi gejala kemerahan dan edem pada konjungtiva. Pemberian stabilisator sel mas seperti lodoxamid dapat mencegah degranulasi dan lepasnya substansi vasoaktif sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan kortikosteroid topikal. Bila obat-obatan topikal seperti antihistamin, vasokonstriktor, atau sodium kromolin tidak adekuat, maka dapat dipertimbangkan pemberian kortikosteroid topikal. Komplikasi yang timbul dapat diakibatkan oleh perjalanan penyakitnya atau efek samping pengobatan yang diberikan. Bila proses penyakit meluas ke kornea, dapat terjadi ulkus kornea, astigmatisme, keratokonus, dan juga kebutaan. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang dapat menyebabkan glaukoma, katarak, dan infeksi bakteri sekunder. Kesimpulannya, konjungtivitis vernal adalah peradangan konjungtiva bilateral dan berulang yang khas dan merupakan suatu reaksi alergi. Konjungtivitis vernal terjadi akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang mengenai kedua mata, sering terjadi pada orang dengan riwayat keluarga yang kuat alergi. Penyakit ini sering menimbulkan kekambuhan, terutama di musim panas. Penyakit ini biasanya sembuh sendiri tanpa diobati, walaupun begitu penanganan sebaiknya segera diberikan untuk mencegah prognosis yang lebih buruk. Sekian penjelasan mengenai konjungtivitis vernal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.